Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimbi. Di video kali ini teman-teman aku bakalan sharing ke kalian pengalaman kemarin aku ke Pegadaian buat gadein BPKB motor aku. Apakah prosesnya itu seperti yang aku bayangin atau enggak? Tapi sebelum itu buat kalian yang masih baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian juga selalu dapat info-info terbaru dari channel ini. Teman-teman, jadi sebelum aku memutuskan untuk mendatangi Pegadaian ini, sebelumnya aku tentunya udah mengantongi info tentang Pegadaian ya, mulai dari jenis-jenis pinjaman yang mereka kasih dan juga dimana kalau di Pegadaian ini kita bisa menggadaikan barang-barang berharga kita lainnya ya teman-teman, mulai dari handphone, laptop, perhiasan, logam mulia, dan tentunya BPKB kendaraan kita ya. Dan yang pasti, kenapa aku memutuskan untuk menggunakan Pegadaian ini, karena Pegadaian itu kasih kita suku bunga jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyedia pinjaman lainnya. Dan untuk berkas persyaratannya pada saat itu yang aku tahu tuh hanyalah KTP pasangan kita, dan juga surat keterangan kerja sebagai jaminan, serta BPKB yang akan kita jadikan jaminan ya teman-teman. Dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pegadaian adalah di mana jarak tempuh antara lokasi tempat kerja kita dengan lokasi Pegadaian itu nggak boleh lebih dari 1 jam. Karena kita berdua merasa syarat kita udah cukup, berkas-berkas juga udah kita siapin, kita pun memutuskan untuk datang ke kantor Pegadaian itu ya teman-teman. Karena di sini BPKB aku atas nama suami, jadi yang mengajukan tentunya adalah si suami. Aku pun hanya mendampingi ya teman-teman. Dan aku pikir semua proses itu bakalan dilakukan di kantor Pegadaian itu. Tapi pada kenyataannya tidak sama sekali teman-teman. Dimana setelah kita ditanya panjang kali lebar itu, ujung-ujungnya kita dikasih selembaran brosur ini. Dimana pihak Pegadaian itu meminta kita untuk menghubungi nomor yang ada di brosur ini ya teman-teman. Kita sih bingung ya, memang kita bingung, kita nggak tahu lagi harus ngapain. Antara kita ngerasa kayak kok kita dilempar ke orang lain atau memang ini prosedurnya atau gimana, karena kita nggak tahu harus ngapa-ngapain, akhirnya kita pun memutuskan untuk pulang ke rumah tanpa membawa hasil apapun selain selembar kertas kuning ini ya teman-teman. Sampainya kita di rumah pun aku nggak langsung telepon ke nomor yang ada di brosur itu ya teman-teman. Pertama yang aku lakukan adalah aku lihat dulu simulasi cicilan yang ada di brosur ini, dan teman-teman bisa lihat di sini simulasinya ya teman-teman. Dimana teman-teman bisa lihat kalau bunganya itu memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman di tempat lain. Terutama buat kalian yang akan mengajukan pinjaman di bawah 10 juta, dimana bunganya itu hanya ratusan ribu, nggak nyampe 1 juta. Dan sore harinya aku memutuskan untuk WA ke nomor yang tadi ada di brosur itu ya teman-teman. Aku mulai dari basa-basi dulu. Anggap aja pemilik nama dari nomor yang ada di situ, kita sebut aja nama yang ada di brosur itu adalah bapak laki ya teman-teman. Karena memang kebetulan dia adalah seorang laki-laki. Bapak laki ini sangat responsif banget dan ramah banget membalas setiap pesan yang aku kirim ke dia ya teman-teman. Dan bapak laki ini juga nanya ke aku tentang seputar BPKB yang mau aku jadikan jaminan, mulai dari jenis kendaraannya, terus tahun berapa motor itu dikeluarin. Bapak lagi juga tanya pengajuannya itu untuk karyawan atau untuk usaha, karena di sini aku menggunakan surat keterangan kerja, jadi aku mengajukan sebagai karyawan ya teman-teman. Kemudian bapak laki juga ngirim persyaratan untuk pengajuan sebagai karyawan, yaitu kayak gini persyaratannya teman-teman. Ada 11 persyaratan. Teman-teman juga bisa lihat di sini, dimana di bawahnya juga ditentukan biaya administrasi dan juga bunganya ya teman-teman, sangat kecil kan. Di persyaratan nomor 9 sampai dengan 11 itu dicantumkan di mana kita harus menyertakan bukti kepemilikan rumah atau tempat tinggal dan juga PBB rumah kita, dan serta poin terakhir adalah rekening listrik dari tempat tinggal kita. Aku pun coba tanya ke bapak laki tentang 3 persyaratan itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita itu ternyata belum mempunyai tempat tinggal sendiri atau masih ngontrak, apakah tidak bisa mengajukan pinjaman di Pegadaian ini ya, karena mengacu pada 3 persyaratan itu. Dan bapak laki pun memberikan jawaban kayak gini teman-teman.
di mana persyaratan itu saat ini diberlakukan menjadi kewajiban, menjadi wajib yang harus kita penuhi untuk mengajukan pinjaman di Pegadaian. Jadi artinya kalau kita belum punya tempat tinggal, pengajuan kita bakalan ditolak ya teman-teman. Tapi nggak sampai di situ, kita juga bisa lihat di bawah kolom persyaratan itu juga dijelaskan di mana poin 9 sampai dengan 11 itu berlaku untuk karyawan non formal ya teman-teman. Aku pun coba tanya lagi ke Bapak Laki, Pak, bukannya poin 9 sampai dengan poin 11 itu hanya untuk karyawan non formal aja. Tapi ternyata Bapak Laki juga kasih jawaban lagi teman-teman. Dia cukup sabar ya ternyata. Dan dia juga kasih jawaban lagi kayak gini. Untuk saat ini Ibu, persyaratan itu wajib berlaku untuk karyawan formal ataupun non-formal. Dan dia juga memberikan jawaban lain, yaitu karena hal ini untuk menjaga jika sewaktu-waktu ada keterlambatan pembayaran, pihak devisi atau pihak debt collector tidak kesulitan untuk menemukan tempat tinggal kita. Jadi sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, kalau kita bisa gade barang berharga kita di Pegadaian kalau kita sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Meskipun rumah itu kondisinya masih mencicil atau belum lunas sekalipun. So buat teman-teman yang saat ini belum mempunyai tempat tinggal sendiri, mendingan rencana kalian untuk gade barang di Pegadaian mending kalian pending dulu ya teman-teman, karena sudah pasti akan ditolak. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang udah pernah gade barang ataupun BPKB di Pegadaian, walaupun kalian ngontrak tapi ternyata di ACC, itu mungkin terjadi sebelum pandemi ini ya teman-teman, karena aku rasa 3 syarat tadi itu berlaku sejak adanya pandemi ini, dimana kita tahu banyak banget teman-teman kita yang kena efek dari pandemi ini ya teman-teman, mulai dari jam kerja dikurangin, terus pemberhentian kerja, pengurangan karyawan, yang tentunya itu sangat mempengaruhi untuk pembayaran cicilan. Dan karena itulah pihak Pegadaian mewajibkan 3 persyaratan tadi. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat aku aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kebetulan sudah punya tempat tinggal sendiri dan berencana untuk gadein barang-barang berharga kalian, mendingan kalian gadeinnya di Pegadaian aja ya teman-teman. Karena selain kita tahu suku bunganya itu kecil, Pegadaian juga menetapkan menetapkan denda keterlambatan itu hanya 2% aja per 7 hari setelah tanggal jatuh tempo ya teman-teman. Jadi misalkan kalian tanggal jatuh temponya adalah tanggal 1, denda itu akan dihitung 7 hari setelah tanggal 1, yaitu tanggal 8 ya teman-teman. Jadi artinya Pegadaian masih kasih kita kelonggaran waktu 7 hari atau 1 minggu untuk kita membayar angsurannya. Dan tentunya ini sangat memudahkan kita, dan keistimewaan ini juga nggak akan bisa kita dapetin di penyedia atau pinjaman-pinjaman lain ya teman-teman. So, kalau kalian ternyata memenuhi persyaratannya, mending kalian manfaatkan kesempatan ini. So, teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, karena channel ini nggak berarti apa-apa tanpa dukungan orang hebat seperti kalian. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.